Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk selalu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Puji namamu Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan
kami ini milik-Mu, kami ini buatan tangan-Mu. Ini anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang, kami membawa hidup kami membawa keluarga kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, dimanapun kami ada, kami rindu membawa hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami ada, biarlah Tuhan kami boleh menikmati ibadah saat ini. Kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan penyembahan pengagungan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya di atas segala puji-pujian Engkau bertahta. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau kami juga nanti akan mendengar firman-Mu, biarlah firman ini boleh membekali kami, boleh hidup di dalam Tuhan. Apapun kondisi situasi kami saat ini, kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, karena ada kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah di hadapan-Mu saat ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, biarlah semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini, amin. Semua kita ada dalam kasih berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, tentu semua karena hanya oleh anugerahnya ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah hari ini, kita mau agungkan Dia. Sungguh Dia Allah yang betapa hebat, betapa dahsyat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bertanggalkan segala beban kita pagi ini. Glory, haleluya. Di bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
tempat bagi kita semua. Bahkan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Alami kuasa Tuhan pagi ini. Amin. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Satu hal janji yang sungguh indah. Ketika Yesus naik ke surga, Dia curahkan Roh Kudusnya bagi kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya. Mari buka hati kita supaya kita terus diisi, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang terus kita mau minta Tuhan untuk terus Roh Kudus-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
Kudus terus mengalir di dalam kehidupan kita, terus memperlengkapi kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pemulihan di dalam setiap keberadaan kita pagi hari ini. Kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang boleh memuaskan setiap kehidupan kita. Minta kepada Tuhan, biarlah Roh-Mu terus mengalir bagi kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu persembahan ilahi. Mengalirlah, oh Roh Haleluya. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja saat pagi hari ini boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami untuk kembali diisi dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa di surga, berbicaralah pagi ini melalui hamba-Mu. Biarlah kami semua umat-umat-Mu boleh diteguhkan dengan setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menjadi jawaban di dalam kehidupan kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu menjadi saluran berkat-Mu pagi ini. Dan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita, kami boleh bersyukur karena kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan menjadi doa harapan kami semua. Jemaat Tuhan pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan pada pagi ini kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan yang sudah dinaikkan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita pagi ini akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan peringatan kenaikan Yesus ketika dia naik ke sorga adalah suatu peringatan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melihat ada suatu pesan dari Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan pesan ini adalah merupakan suatu tanggung jawab, merupakan suatu tugas bagi kita semua yang percaya kepada Yesus.
Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, saya akan bacakan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Perhatikan di dalam ayat 16 ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pesan ini adalah merupakan suatu bentuk tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ternyata tugas ini adalah tugas untuk memberitakan, untuk menyampaikan, untuk mengabarkan tentang Injil, tentang pekerjaan Allah, tentang karya Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Dia datang menjadi juru selamat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab ini bukan hanya dipikul oleh para pendeta, oleh guru-guru agama Kristen, oleh anak-anak sekolah tinggi teologi, oleh anak-anak yang sedang sekolah Alkitab, oleh rasul-rasul pada waktu gereja mula-mula. Tanggung jawab ini bukan hanya kepada mereka saja, tetapi saya mau sampaikan tanggung jawab ini adalah untuk kita semua. Semua yang percaya kepada Tuhan ini memiliki tanggung jawab ini. Saudara, saya ingat bahwa pada masa kecil, ketika orang tua, ayah dan ibu akan meninggalkan kami karena suatu tugas dan pekerjaan pelayanan, maka ketika orang tua akan berangkat meninggalkan kami sementara, mereka memanggil semua anak-anak yang ada dan menasehati, menyampaikan apa yang harus dikerjakan selama orang tua itu tidak ada. Menyampaikan, menasehati apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, supaya ketika mereka pulang nanti pekerjaan yang ditugaskan itu semua beres. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah alami seperti itu pasti. Ada tanggung jawab, ketika diberi tanggung jawab harus dikerjakan. Dan Yesus, dia berkata, "Aku naik ke sorga, aku mau pergi untuk melakukan pekerjaan sebagai imam besar yang agung, sebagai pengantara di kerajaan sorga. Dan aku akan datang kembali." Orang berpikir Yesus itu sudah begitu lama dia pergi belum datang-datang. Tetapi kalau kita merenungkan, membaca firman Allah, bukankah
satu hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi begitu singkat sekali saudara. Begitu sangat-sangat singkat Yesus pergi dan akan datang. Dan tanggung jawab dan tugas yang dia berikan untuk kita semua bukan hanya para pimpinan agama, bukan hanya untuk penginjil, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tetapi untuk semua orang percaya ada tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah menulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 bahwa orang percaya itu diibaratkan seperti surat yang dibaca oleh semua orang. Ya. Jadi orang akan melihat kepada kita seperti surat yang akan dibaca. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah bahwa kita adalah terang buat dunia ini, kita adalah garam buat dunia ini, maka ini bicara bagaimana saya dan saudara harus menjadi seorang yang menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi yang mengambil, memikul tugas dan tanggung jawab daripada Yesus ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa hal ini harus dilakukan secara bersama-sama? Saya berpikir, kalau kita bandingkan dalam Matius 24 ayat 14, saudara perhatikan dalam Matius 24 ayat 14, maka di situ menjelaskan jangkauannya. Ya, dalam pemberitaan Injil itu jangkauannya itu luas sekali. Alkitab berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maksudnya apa? Untuk menjangkau semua manusia, menjangkau semua bangsa, maka tugas ini harus bersama-sama dilakukan oleh semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin pada waktu Yesus naik ke sorga hanya beberapa ratus orang saja yang dapat tugas ini. Setelah penginjilan mereka melahirkan orang-orang percaya, melahirkan hamba-hamba Tuhan. Mereka juga bekerja memberitakan Injil. Kalau hanya berpatokan kita bicara bahwa hamba Tuhan saja yang perlu memberitakan Injil, jemaat tidak perlu, maka untuk menjangkau seluruh bangsa itu akan membutuhkan waktu yang begitu lama. Sebab begitu banyak, begitu luas daerah yang harus dijangkau. Tetapi hari ini kita bisa melihat Yesus menyampaikan bahwa semua harus memberitakan Injil. Supaya apa? Kalau kita memberitakan Injil, itu mempercepat kedatangan Yesus kedua kali. Artinya, ketika kita memberitakan Injil, maka akan mempercepat semua orang, semua bangsa, semua suku yang tinggal di desa, di pulau terpencil, di benua Afrika sampai di Asia, di Eropa, yang ada di Amerika, di Australia, dimanapun, semua makhluk yang percaya, yang punya telinga ya, itu harus mendengar Injil. Baru segala sesuatu itu tiba kesudahannya. Saudara, ini penting sekali. Dan saya mau katakan, kita sekarang berada di zaman dari akhir zaman ini, paling akhir. Karena pemberitaan Injil itu sekarang itu begitu gencarnya. Bukan hanya saja melalui pemberitaan secara langsung, tetapi melalui media massa yang ada, melalui media sosial, melalui apapun, Injil itu sudah diberitakan dan hampir semua orang sudah mendengar Injil. Kalau sudah seperti itu, Yesus tidak lama lagi akan datang. Segala sesuatu
kesudahannya itu akan tiba. Saudara, kalau kita bicara lebih jauh, apakah ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya bisa memberitakan Injil? Saya bukan seorang yang belajar Alkitab, lebih mendalami Alkitab, belajar teologi dan sebagainya. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tetapi kalau kita membaca kebenaran firman Allah, cerita dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru, ada banyak orang yang bukan orang terpelajar, tetapi mampu berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah. Orang yang memberitakan Injil itu bisa dalam kegiatan, dalam pemberitaan Injil secara langsung, menyampaikan Injil ketika jumpa dengan orang belum percaya, kemudian menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik ini. Bisa. Ada orang yang tidak bisa seperti itu, tetapi dia mungkin hanya mampu untuk berdiri dan menyampaikan seperti orang berkhotbah, menyampaikan berita kebenaran firman Allah. Ada orang yang tidak bisa seperti dua hal tadi. Dia menyampaikan Injil secara langsung, dia berkhotbah, tetapi dia bisa mampu mengajar. Ya, dia mengajar hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, kalau kita lihat, jangan sepelekan orang-orang yang mengajar ya hal-hal rohani seperti guru-guru Kristen yang ada di sekolah, ya, ngelesin orang yang tadinya tidak percaya, dia ajar, orang bisa dengar Injil melalui itu, bisa. Hal yang berikut, orang itu punya kesempatan, kemampuan untuk memberitakan Injil melalui apa? Cerita, kesaksian. Ya, dia bisa bersaksi untuk itu. Jadi saya rasa kita mampu sebagai orang percaya kepada Tuhan, mampu untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Memang kalau kita hanya berpikir seenak diri kita sendiri, kita berpikir sudah, yang penting saya sudah percaya kepada Yesus, yang penting saya sudah diselamatkan, yang lain terserah mereka saja, nanti ada yang lain ya yang bisa menyampaikan itu. Kita tidak boleh seperti itu. Saudara, kita harus memberitakan kebenaran ini kepada semua orang dalam satu kesempatan yang Tuhan berikan, bertemu, berjumpa dengan kita secara langsung atau tidak langsung. Tetapi saya percaya ada 1-2 jiwa yang Tuhan bentar, Tuhan bawa jumpa dengan kita. Di saat itulah kesempatan kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan mungkin mereka responnya berbeda. Ada yang bisa menerima, tetapi ada yang menolak. Terserah. Yang penting kita melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Sebelum Yesus dia naik ke sorga, dia telah menyampaikan kepada kita bahwa kita diberikan tugas untuk kita harus kerjakan, tidak dilakukan dengan kemampuan kita. Jangan melakukan itu dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia sangat tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Karena seringkali kita bisa takut seperti Petrus, saudara. Petrus suatu saat ketika Yesus sudah ditangkap, akan disalibkan, di malam terakhir, Petrus sempat ditanya oleh orang-orang, bukankah engkau adalah bagian dari murid-muridnya Yesus? Bukankah Petrus ini adalah pengikut Yesus? Petrus, apa yang terjadi? Petrus itu dia kaget, dia takut, dan akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Kenapa? Karena ada ketakutan. Inilah kemanusiaan kita.
Sebagai manusia kita takut untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan, untuk berani, untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa takut. Tetapi Tuhan berkata begini, di dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah Fatsal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu, ya, kamu maksudnya siapa? Mereka yang melihat Yesus naik ke sorga, dan kita semua, saya dan saudara sidang jemaat yang ada. Kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan ayat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada jangan orang beranggapan, saudara, kita minta supaya Roh Kudus turun menjadi bagian kita, supaya kita bisa mengalami penghiburan dari Tuhan. Betul, bisa saja. Bisa kita katakan, oh Tuhan, saya tidak mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan yang lain. Yang saya harus memikul salib, saya berat. Saya butuh kuasa Roh Kudus. Acap kali kita hanya memikirkan bahwa Roh Kudus itu hanya untuk kita. Hanya untuk membangun diri kita. Tetapi Alkitab berkata, Roh Kudus diberikan. Kuasa ini diberikan untuk apa? Untuk memperlengkapi kita, untuk pergi menjadi saksi bagi Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus itu diberikan supaya kita mampu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kita bisa berbicara tentang keselamatan. Untuk kita bisa berbicara tentang kabar baik. Bagaimana karya Yesus yang sudah mati untuk kita semua. Inilah kesempatan bagi kita, saudara, bukan dengan kekuatan kita. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang yang berperawakan sangat menakutkan, saudara. Karena tubuh dia penuh dengan tato. Waduh, wajahnya tidak ada damai, tidak ada sukacita. Ketika berhadapan dengan orang ini, rasa takut yang muncul, rasa khawatir yang muncul. Mulut tidak bisa mengungkapkan, menceritakan satu perkara tentang Yesus. Tidak mampu untuk dibuka. Karena berpikir kalau saya cerita jangan-jangan saya dipukul, jangan saya diusir. Tetapi tahukah saudara, ketika kita berdoa minta Tuhan, beri saya kuasa untuk menyampaikan, untuk menjadi dutanya Allah di dunia ini. Bagi mereka yang masih ada dalam kehidupan yang lama, masih belum percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kemampuan itu muncul. Saya menyadari bukan karena hebat, bukan karena kuat, karena pintar bicara, kemudian mampu bersaksi. Tidak. Tetapi semua karena kasih Tuhan. Tuhan pakai kita dengan diperlengkapi dengan kuasanya dari tempat tinggi untuk menjadi saksi. Itu dimulai dari apa? Dari kesiapan, kesediaan hati kita, hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pakai kita dengan mengandalkan logika kita, kepintaran kita, kemampuan kita berbicara, fasih kita berbicara. Tidak. Tuhan bisa pakai orang yang bodoh, orang yang tidak mampu berbicara apa-apa. Tetapi diperlengkapi dengan kuasa. Ketika dia bicara, maka Tuhan meneguhkan firman-Nya itu. Kenapa? Karena ada kuasa dari surga menaungi, memenuhi anak Tuhan itu untuk berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di penghujung akhir zaman ini. Tentu kita berdoa supaya ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Kita ingin
supaya kita juga menjadi bagian daripada orang-orang yang dapat memenangkan jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mampu untuk langsung bertatap muka berbicara, tetapi melalui doa-doa kita untuk mereka yang terhilang, untuk mereka yang belum percaya, kita berdoa untuk mereka. Kita menjadi bagian daripada tim untuk penginjilan ini. Saudara punya berkat lebih untuk diberikan, untuk dipakai dalam pemberitaan Injil. Maka berkat itu hidup saudara akan menjadi bagian, menjadi satu tim dalam pelayanan penginjilan ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan, selagi kita masih hidup bernafas di muka bumi ini, berikanlah waktu saudara kesempatan 1-2 kali mungkin selama hidup ini saudara merasa saya tidak mampu untuk jauh-jauh. Tetapi mungkin ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang belum percaya, anak kita, suami kita, istri kita, semua yang belum percaya yang ada dekat dengan kita. Bawa mereka dalam doa dan minta kekuatan dari Tuhan untuk menyampaikan siapakah Isa Al-Masih itu. Siapakah Yesus itu? Itu tugas kita, tanggung jawab kita saudara. Jadi kuasa Roh Kudus Tuhan beri bukan hanya sekedar untuk menjadi milik kita saja, dipakai untuk membangun diri kita, bukan. Roh Kudus Tuhan beri supaya kamu pergi beritakan Injil, beritakan kabar baik, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang dikehendakiku. Bawa mereka kepada Tuhan. Dan seberapa banyak yang kita dapat jangkau, artinya Tuhan akan berkata pada suatu waktu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nilai yang kita bisa temukan, yang kita dapatkan di hadapan Tuhan, bukan perkara-perkara hal-hal seberapa banyak kita berdiri di mimbar, seberapa banyak kita berbuat hal-hal di rumah Tuhan. Tetapi ketika kita ada jauh, kita ada di luar, berapa banyak kita bisa mengerjakan ini, tugas dan tanggung jawab ini. Saudara, saya percaya orang tua atau orang tua ketika meninggalkan anaknya dan ketika orang tua itu pulang menemukan anaknya baik mengerjakan tugasnya yang sudah diberikan, dipercayakan dia kerjakan, hati orang tua pasti senang. Terlebih hati Tuhan, dia ingin kita berbuat yang terbaik. Dan saya mau sampaikan pada kita sekali lagi, beri kesempatan mereka yang belum percaya kepada Tuhan untuk mendengar berita tentang kabar Injil yang menyelamatkan umat manusia. Yesus, kita ceritakan kepada mereka bahwa hidup ini kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, minta supaya Tuhan perlengkapi kita untuk menjadi saksi yang benar. Mungkin ada pembantu kita di rumah belum percaya. Bagaimana kita menjadi saksi kepada dia kalau kita sendiri tidak bisa memiliki kehidupan yang menjadi contoh dan teladan bagi dia. Apalagi kita menyampaikan firman. Tetapi saya percaya Tuhan akan pakai kita ketika kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau untuk dapat mengerjakan tanggung jawab ini, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa supaya jemaat GPDI Mahanaim Taman Holis Indah, selagi kita masih hidup bernafas ini, kita mau melakukan pekerjaan ini, tanggung jawab ini, supaya nama Tuhan ini betul-betul dipermuliakan, diterima di dalam hati mereka yang belum percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya mengundang semua para pemain musik dan semua yang melayani pada hari ini untuk maju ke depan dan kita akan naikkan pujian ini, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, kepada Tuhan untuk memampukan kita supaya Roh Kudus boleh menaungi kita, menguasai hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita berani tampil menyampaikan kepada dunia ini bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Kristus, saya adalah pengikut Kristus, saya mau berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga akan banyak orang yang boleh menerima Yesus, menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, yang menemukan bahwa engkau adalah hamba yang setia, yang mampu melakukan dan mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita akan berdoa bersama-sama. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Yesus, ini yang menjadi doa kami semua. Kami rindu Engkau berikan kuasa-Mu boleh memenuhi seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua mereka yang mendengarkan program ini Tuhan.
Kami berdoa karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Yesus. Biarlah kami juga mengambil bagian tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami untuk pergi menjadi saksi bagi nama Tuhan, menyaksikan Injil, menyaksikan bagaimana karya Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Sehingga kami yang orang tadinya orang berdosa, kami sekarang berpindah menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Mampukan kami, bukan dengan logika kami, kepintaran kami, kehebatan kami sebagai manusia, tetapi kami mau bergantung kepada kekuatan Roh Kudus, supaya kami bisa menampilkan identitas kami sebagai orang yang percaya kepadamu dimanapun kami berada. Acap kali kami merasa takut, khawatir, acap kali kami merasa cemas ketika orang lain mengetahui kami adalah pengikut-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya dengan Roh Kudus hadir atas hidup gereja-Mu, atas hidup jemaat-Mu, atas hidup kami semua, kami akan mampu berdiri untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hari ini boleh menyaksikan dan beribadah bersama-sama pagi ini. Tuhan memberkati semua. Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Tuhan yang akan memberkati apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Mereka akan tampil sebagai pemenang karena Yesus yang menolong, Yesus yang memelihara, Yesus yang mengawal, menjaga kami. Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua usaha pekerjaan jemaat Tuhan boleh diberkati sepanjang minggu ini, sehingga mereka boleh hidup terpelihara melalui usaha dan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu, ini yang menjadi doa kami. Sempurnakanlah setiap apa yang sudah kami doakan, dan biarlah Roh Kudus akan terus berbicara lebih jauh pada semua kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan dimanapun orang percaya yang melihat dan mendengar tentang Injil akan diberikan, diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami, dan kami akan akhiri ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami, menyediakan berkat atas hidup semua jemaat yang ada. Mari kita menghadapkan diri kita dan menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu, seluruh hidup kami bawa kepadamu. Kami percaya segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Tuhan kami, Yesus Kristus, bahkan segala berkat dari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami semua, menolong kami semua, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan untuk menjadi saksi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, buat berkat pertolongan, penyertaan daripada-Mu di dalam hidup kami semua. Dan kami percaya semua itu telah turun atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu, penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas jemaat GPDI Mahanaim yang ada di rumah. Tuhan menolong kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.